Pemicu meninggalnya Arya Daru hingga kini belum terungkap. Ponsel milik Arya yang hilang pun menjadi tanda tanya besar. Apakah kematian Arya Daru diduga bukan karena tindak pidana? Kita akan membahasnya bersama Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak. Pak Ronald, selamat malam. Audionya mohon bisa diaktifkan, Pak. Selamat malam, Pak Ronald. Sudah, Mas. Ya, selamat malam, Mas Iqbal. Baik, sudah bisa mendengar dengan jelas. Kemudian ada kriminolog Luki Nurhadianto. Mas Luki, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal, selamat malam Pak Ronald. Malam, Mas Iqbal. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Pak Ronald, benarkah besok akan ada pengumuman hasil otopsi dan penyebab kematian Arya Daru? Ya, jadi besok itu Mas akan dilaksanakan gelar perkara dulu, dari yang mana nanti para ahli, kemudian dari masing-masing institusinya lembaganya akan menyampaikan apa temuannya, apa yang menjadi hasil pemeriksaannya. Kemudian setelah itu nanti dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro baru akan menyimpulkan fakta apa yang sebenarnya terjadi kepada korban ADP, Mas. Oke, jadi nanti institusi mana saja Pak yang akan diajak berdiskusi terkait dengan gelar perkara besok? Dari Asfifor, kemudian dari Lapfor, kemudian dari Inavis juga, kemudian dari Komponas, kemudian kita undang juga kemarin akan direncanakan dengan mengundang Komnas HAM, dan kita juga akan mengundang dari satuan atau tempat korban bekerja dari Kemenlu juga, Mas. Oke, Pak Ronald, apakah handphone almarhum sudah ditemukan? Ya, untuk handphone korban yang jenisnya Samsung S22 Ultra 5G, ya sampai sekarang belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Tapi handphone tersebut tidak menjadi kendala dalam tim penyelidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk mengungkap fakta yang terjadi terhadap korban ADP, Mas. Oke, tidak menjadi kendala. Bagaimana dengan hasil uji laboratorium forensik, Pak, atau Lab4? Apakah sudah sudah dikeluarkan dan besok akan diumumkan? Ya, untuk hasil otopsi korban, kemudian hasil digital forensik, kemudian hasil pemeriksaan dari Asfifor, kemudian dari Asfifor sudah diterima oleh penyidik, dan kemarin dari hari Jumat kemarin tim dari penyelidik sudah menyusun serta menyiapkan laporan hasil penyelidikan yang mana besok itu akan dibahas dalam gelar perkara terhadap seluruh saksi seluruh ahli yang akan dihadirkan besok, Mas. Baik, kita nantikan besok. Saya ingin ke Mas Luki. Mas Luki, besok akan diadakan gelar perkara ya, tadi setelah seperti yang diumumkan oleh Pak Ronald. Tapi handphone almarhum saat ini belum ditemukan, meskipun menurut Pak Ronald tadi ini tidak akan menjadi kendala dari lanjutan penyelidikan. Bagaimana menurut Anda, Mas Luki? Apakah handphone ini sebenarnya bisa menjadi faktor yang mengungkap penyebab kematian dari Arya Daru? Ya, keberadaan handphone saya pikir bisa menjadi faktor yang memperkuat justifikasi atau kemudian simpulan yang ditemukan oleh teman-teman penyidik di kepolisian seperti itu. Tapi di sisi lain juga, saya juga sudah berasumsi bahwa teman-teman kepolisian juga sudah memiliki simpulan cukup komprehensif yang berkaitan dengan kematian dari almarhum ADP seperti ini. Maka dua pendekatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman kepolisian adalah tentu yang pertama melakukan verifikasi. Dan ini menggunakan scientific investigation yang sudah dikembangkan gitu dan kemudian dicanangkan oleh Kapolri. Yang pertama adalah bagaimana kemudian keberadaan handphone itu seharusnya bisa mempertambah dan kemudian memperkuat justifikasi. Tapi di sisi lain, dalam konteks kematian, tentu apa yang ada di TKP, terus kemudian jejak yang sudah dihimpun oleh pihak kepolisian, itu saya pikir sudah cukup komprehensif. Yang kedua yang bisa menjadi pembantalan berikutnya adalah metode yang kita kenal sebagai falsifikasi. Tentu saat ini kepolisian menjadi sorotan cukup besar
benar gitu dengan Pak Ronald juga sudah memberikan berbagai pernyataan, hadapannya bukan lagi kepada teman-teman yang berada di lingkungan ahli, tapi kemudian yang menjadi falsifikasi adalah bagaimana membantah dalam tanda kutip gitu ya, sanggahan-sanggahan yang terjadi perdebatan di dunia digital atau kemudian oleh para netizen seperti ini. Maka keberadaan handphone jika memang cepat atau lambat saya pikir juga pasti akan ditemu kenali seperti itu, atau bahkan rekam jejak yang bisa dimanfaatkan apakah melalui komunikasi di WA di laptop atau kemudian menggunakan surel yang biasanya juga sudah terintegrasi di laptop. Beberapa yang bisa kemudian diinventarisasi juga sudah kemudian didapatkan adalah pertama sudah dijawab adalah dari mana lakban tersebut berasal, pihak kepolisian juga sudah mengantongi, dan komunikasi apa yang kemudian terjadi antara almarhum dengan keluarganya saya pikir juga sudah mengantongi, sehingga keberadaan handphone saya pikir menjadi alat bukti pelengkap saja dalam konteks untuk melakukan pembuktian terhadap kondisi yang dialami oleh almarhum ADP. Kurang lebih itu Mas Iqbal. Oke, pelengkap, tapi sebenarnya mungkin ada masyarakat yang mempertanyakan ya, karena bisa dilihat dari situ siapa yang terakhir kali menghubungi, nomor-nomor mana saja. Dari kasus-kasus yang pernah Anda analisa sebelumnya, Mas Luki, apakah memang sulit untuk menemukan handphone yang sudah hilang? Karena kan bisa mungkin kalau dari orang awam ada IP address di situ, mungkin bisa dilacak. Kemudian apakah memang data-data yang ada di ponsel tersebut bisa ditransfer ke device lain untuk nanti digunakan sebagai penguat penyelidikan itu, Mas Luki? Ya, kalau tadi disampaikan juga oleh Pak Renat jenis HP-nya, saya pikir sekarang sudah cukup canggih dan sudah bisa diketahui live tracking-nya jika memang handphone itu masih nyala, bahkan sampai posisi terakhirnya. Tapi sekali lagi disampaikan, jika memang handphone itu sudah tidak menyala, maka tentu secara sinyal dia tidak bisa memberikan arah di mana terakhir posisi itu berada. Nah, yang kedua dalam konteks mungkin dalam konteks digital forensik ada yang kita kenal sebagai proses duplikasi. Jadi saat kemudian suatu device gitu kemudian diduplikasi, maka cloningan terhadap handphone itu bisa diketahui berbagai riwayatnya atau bahkan aplikasi-aplikasi apa saja yang berada di sana, baru kemudian dianalisa oleh tim dari forensik digital. Tetapi yang menjadi menarik adalah pendekatan yang kemudian digunakan yang seharusnya dikedepankan selain tadi juga verifikasi. Ada tadi saya sampaikan juga falsifikasi. Jadi bisa jadi juga gitu ya saat keberadaan handphone ini bisa menjadi penting saat memang seluruh urutan kronologis dari kematian ADP ini belum ditemu kenali atau bahkan belum ada titik terang sama sekali. Tapi tadi juga sudah disampaikan Pak Renal, mereka juga sudah mengantongi kok beberapa bukti-bukti. Memang ada beberapa transaksi yang harus dibutuhkan menggunakan perangkat device gitu ya saat kemudian pembelanjaan e-commerce atau bahkan jika memang benar ADP ini menggunakan perangkat taksi online seperti itu, maka akan diketahui titik-titik mana saja. Tapi sekali lagi saya sampaikan, jika memang pertanyaannya adalah tadi bagaimana untuk mengetahui jejak meninggal korban, maka keberadaan handphone dengan fakta-fakta yang sudah dikantongi pihak kepolisian saya pikir hanya menambah saja. Tapi di sisi lain bisa menjadi krusial jika memang ada bukti-bukti baru yang justru membantah bagaimana kemudian ADP itu meninggal. Kurang lebih itu. Baik, Pak Ronald, jadi bukti baru apa saja Pak yang dikantongi oleh teman-teman kepolisian? Untuk alat buktinya, ya selain nanti disampaikan alat bukti dari ahli, ya hasil pemeriksaan dari para ahli, kemudian rekaman CCTV, yaitu bukti digital, CCTV, terus percakapan yang bersangkutan dengan orang-orang terakhir yang korban sebelum meninggal dunia, itu ada berhubungan dengan siapa-siapa, menghubungi siapa, dihubungi siapa, kemudian pada tanggal 7 dari pagi sampai ke selama 24 jam, kemudian sampai dengan ditemukan korban pada tanggal 8, sampai dengan sorenya itu sudah dianalisa oleh penyelidik. Bahkan penyelidik menganalisa CCTV itu 7 hari sebelum kejadian. Jadi betul-betul ingin mengetahui apakah siapa menemui korban sebelum meninggal, siapa saja yang datang ke kamar korban selama 7 hari sebelum meninggal, siapa saja yang tamu korban pada 7 hari sebelum korban meninggal, itu semua dianalisa oleh tim penyelidik. Hingga besok, perkiraan jam 10, mungkin gelar perkara akan dimulai, ya, dan mudah-mudahan besok akan disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum hasil dan fakta sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi terhadap korban ADP. Pak Ronald, apa bukti baru terkait dengan barang bawaan almarhum yang ditemukan di rooftop ya, yang menjadi salah satu lokasi yang sempat didatangi oleh almarhum?
sebenarnya bukan bukti baru Mas, tapi faktanya jadi baru terungkap setelah pemeriksaan dari tim penyelidik, dari para ahli, kemudian dari tim apsifor yaitu psikologi forensik, disesuaikan, disinkronkan dengan keterangan-keterangan dan alat bukti yang ditemukan. Jadi bisa mengungkap fakta yang terjadi kepada korban ADP, seperti ditemukan jenis obat yang sama baik yang di dalam kos maupun yang di dalam tas yang ditemukan di rooftop, kemudian seperti ditemukan juga rekam medis tertanggal 9 Juni tahun 2025 dari salah satu rumah sakit umum di Jakarta tentang riwayat sakitnya yang bersangkutan pada saat masih hidup, ya, yaitu rawat jalan. Kemudian ada laptop, ya, yang laptop itu ternyata setelah dicek oleh penyelidik, setelah dibuka oleh tim penyelidik, ya, dari laboratorium forensik siber, ya, ternyata WA-nya masih connect dengan laptop tersebut, Mas. Itu yang membuat penyelidik agak lebih memudahkan sedikit, lebih memudahkan dan menemukan jalan atau fakta apa yang terjadi kepada korban. Mas Luki, seberapa signifikan bukti-bukti yang sudah disebutkan Pak Ronald tadi? Ya, saya pikir memiliki peran yang sangat signifikan ya, karena tentu pendekatan yang tadi juga disampaikan Pak Ahmed, saya melihat ada dua aspek. Yang pertama adalah saat pertama kali korban ditemukan, maka pendekatan yang digunakan dalam crime scene ini adalah zona metode. Jadi mereka akan memetakan dulu bagaimana TKP, degradasi dari gerbang utama, sampai kemudian ditemukan bagaimana kemudian saat isu ini menjadi sensitif, isu ini menjadi konsumsi publik, maka kita kenal sebagai point to view method. Jadi tadi disampaikan Pak Reonat adalah bukan lagi sekedar hanya memetakan latar belakang kematian dari almarhum ini. Tapi bagaimana kemudian stimulus-stimulus yang menjadikan almarhum ini mungkin dalam tanda kutip, jika apakah memang terindikasi pidana atau justru di sisi lain terindikasi memang ini karena adanya dorongan dari individu itu sendiri. Jadi tuntutan yang kemudian menjadi penting yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah pendekatan point to view. Jadi tidak hanya sekedar ke TKP, tapi tarik mundur. Kalau tadi juga sampai Pak Renat, saya pikir juga CCTV itu tidak hanya satu sisi saja, tapi bisa seluruh sisi, apalagi gedung yang disampaikan itu letter U. Jadi itu penting. Terus kemudian dalam konteks tadi juga WA, ini kemudian bisa di-capture dari jejak-jejak digital yang ada di laptop dari almarhum, seperti itu, sehingga bisa lebih meningkatkan gitu ya, dalam tanda kutip, kepedean pihak kepolisian bahwa apa yang ditemukan di awal, saya pikir tidak akan berbeda jauh dengan apa yang nanti akan diungkapkan. Nah, itulah yang menjadi salah satu bentuk keseriusan gitu dari pihak kepolisian. Di sisi lain juga, bagaimana kemudian saat nantinya diumumkan, polisi juga harus siap-siap bahwa bisa jadi gitu ya, desakan-desakan dari masyarakat, terutama netizen yang tidak puas dengan apa yang diungkapkan, itu harus bisa diungkapkan dengan selapang mungkin, dengan narasi yang memang bisa menetralisir dari masing-masing pihak. Mungkin itu, Mas Iqbal. Oke. Mas Luki, nanti kan akan melibatkan juga, artinya juga diajak berdiskusi dan berbicara ya, Kompolnas, kemudian ada Komnas HAM dan juga pihak dari Kemenlu. Kalau dari kasus-kasus yang pernah ada sebelumnya, mungkin sebelumnya saya tidak pernah menemukan keterlibatan lembaga-lembaga ini. Apa mungkin karena exposure yang begitu besar, Mas Luki? Bagaimana Anda menganalisa ini? Ya, dari awal mungkin juga sudah terlihat gitu ya, dari mulai tingkat polsek kemudian ditingkatkan sampai tingkat Polda Metro gitu penyidikan, yang nanti mungkin dikoreksi Pak Reonat, terus kemudian sampai menjadi perhatian dari Kapolri bahwa akan digunakan crime investigation scientific gitu dalam melakukan kasus ini. Jadi di sisi lain juga, maka dalam konteks bagaimana kasus ini terus bergulir dan tentu memakan waktu yang cukup lama, tentu akan menjadi perhatian dari seluruh masyarakat di Indonesia saat ini. Jadi pendekatan yang bisa dilakukan tidak lagi bersifat parsial, tapi lebih holistik agar bisa melibatkan pihak-pihak lainnya, terutama pihak-pihak yang memang telah turut hadir. 1 minggu kebelakangan ada Kompolnas di sana, ada juga disampaikan ada Komnas HAM. Yang kedua, urgensinya adalah bukan lagi sekedar mengungkapkan bahwa kasus ini meninggal karena apa, tapi bagaimana kemudian dalam tanda kutip gitu memberikan barrier kepada pihak kepolisian bahwa selama ini mereka bekerja dengan serius gitu, dengan pendekatan yang saintifik, dengan melibatkan seluruh pihak yang kemudian berada di sana, sehingga nanti apa yang disampaikan tidak menjadi backfire dari pihak kepolisian. Yang ketiga,
ini menjadi salah satu bentuk di era mungkin kontemporer seperti ini, mungkin tidak lagi bisa kita lihat sebagai predictive policing seperti gitu ya Pak Renald ya. Jadi bagaimana akhirnya dalam isu-isu yang sangat sensitif berada di masyarakat, saya sampaikan ini semacam policing. Jadi saat kepolisian bekerja cukup optimal, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang sebagai rutinitas. Tapi di sisi lain, saat kepolisian tidak berperan seperti optimal atau kemudian kasusnya terlalu lama, maka akan disorot oleh publik dan mendapatkan justifikasi bahkan stigma tertentu. Nah ini yang seharusnya bisa menjadi PR, dan tentu keberadaan pihak-pihak ini bisa memperkuat apa yang akan nanti disampaikan bahwa kasus ini tidak lagi berada pada ranah yang apa namanya yang cukup netral saja, tapi berada pada ranah yang sensitif karena sudah membawa perhatian tidak hanya di dunia apa namanya nasional, tapi di beberapa negara gitu ya, beberapa kawan-kawan di luar negeri itu mempertanyakan ada apa nih di balik kematian dari bupati Indonesia, dan saya pikir apa yang nanti disampaikan tidak mencederai juga dari pihak Kementerian Luar Negeri atau kemudian keluarga korban dan tentu masyarakat. Saya pikir polisian punya kemampuan untuk bersifat objektif dalam nanti menyampaikan secara gamblang gitu ya rujukan atau kronologis kematian dari ABT. Kurang lebih itu. Pak Rionald, tentu ada pertimbangan tersendiri ya kenapa sampai 3 pekan ini belum diumumkan. Kami meyakini juga pasti ada alasan tersendiri di balik itu. Nah, apa yang bisa dijanjikan oleh teman-teman kepolisian dalam hal ini pada saat yang mengumumkan bahwa memang hasil yang akan diumumkan besok itu memang berdasarkan fakta dan juga bukti yang ditemukan di lapangan dan bebas dari intervensi, Pak Rionald? Jadi bisa kami jelaskan di sini sebenarnya dalam hal penyelidikan dalam perkara ditemukan korban ADP sudah tidak bernyawa dalam kos-kosannya ini sebenarnya sudah tidak ada hambatan, Mas, tidak ada hambatan. Cuman yang menjadi membuat lama ini adalah hasil dari pemeriksaan secara laboratoris, secara secara ilmiah ya pemeriksaan organ dalam, terus pemeriksaan DNA, kemudian pemeriksaan lainnya, dan tim dari AFSI4 juga yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu, ya kan? Nah, itu yang membuat waktu untuk menyimpulkan ini menjadi sedikit lebih lama dari perkara-perkara lain, karena kita tidak bisa dari penyelidik tidak bisa menyimpulkan kalau belum fakta itu tergambarkan dengan utuh. Tidak boleh tim penyidikan itu untuk menentukan pidana atau bukan, itu belum utuh faktanya. Jadi harus utuh. Jadi setelah keluar dari hasil otopsi jenazah, kemudian hasil psikologi hasil tim forensik RCM, kemudian dari psikologi forensik juga sudah keluar. Nah, itu dikombinkan, disesuaikan dengan apa yang ditemukan oleh tim penyidik dengan keterangan-keterangan 15 saksi tersebut, termasuk supir taksi yang digunakan oleh korban pada saat dari GI menuju ke beberapa titik hingga ke Kemenlu. Terus taksi yang digunakan dari Kemenlu ke kosnya korban. Di situ ditemukan fakta-fakta, kemudian ada juga ditemukan fakta lagi, salah satu saksi menyatakan bahwa 1 tahun yang lalu korban sempat ada menceritakan tentang bahwa korban itu ingin melakukan suatu hal, kemudian saksi juga menanyakan kenapa seperti itu, terus kemudian pernah mencoba yang begini, sehingga saksi mengingatkan, kan masih saksi sempat mengingatkan juga kepada korban besok akan gamblang disampaikan pada saat rilis besarnya, Mas. Di situ maka fakta-fakta itu semua akan mengalir dan akan terlihat jelas, oh ternyata yang terjadi adalah ini, seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Rionald, Mas Luki atas waktunya di Prime Time News. Kita nantikan besok gelar perkara yang akan segera diumumkan ke publik. Semoga menjadi titik terang ya. Sekali lagi terima kasih Pak Rionald dan Mas Luki.